Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Nana yang di revamp ini cuy. Dan seperti biasa untuk pembahasannya itu yaitu cara main, terus build, emblem, spell, combo, dan counternya cuy. Oke, kita lanjutin ke pembahasan yang pertama yaitu cara mainnya si Nana cuy. Jadi untuk cara main yang pertama itu kalian itu harus sering-sering roaming cuy. Jadi kalau kalian itu jadi mage, itu entah kalian jadi Nana ataupun yang lainnya, pokoknya yang intinya kalian itu mainnya di mid laner, kalian itu harus sering-sering roaming cuy. Yaitu entah kalian itu roaming ke atas ataupun ke bawah, yang penting kalian itu setelah nge-clear minion kalian bisa bantu teman kalian. Oke, kita lanjutin ke cara main yang kedua yaitu tentang skill 2 nya cuy. Jadi kalau kalian itu pengen menggunakan skill 1 ataupun ultinya, usahakan kalian itu harus ngenain skill 2 nya ke musuhnya cuy. Jadi skill 2 nya ini yaitu bisa ngurangin magic defense musuh cuy. Nah nggak salah itu sebesar 25%. Jadi pas kalian itu menggunakan ulti ataupun skill 1 itu damage-nya akan lebih sakit kalau musuhnya itu berubah jadi kelinci ataupun Molina itu cuy. Terus untuk cara main yang ketiga ini untuk Nana revamp ini ya. Jadi usahakan untuk skill 2 nya ini kalian pakai kalau ada musuhnya saja cuy. Kenapa bang kok begitu? Karena untuk Nana revamp sekarang skill 2 nya itu range-nya itu cukup pendek cuy, tidak seperti dulu yang range-nya itu lumayan lebar. Terus yang kedua itu skill 2 nya ini menurutku cooldownnya lumayan lama cuy untuk sekarang ini. Terus untuk yang ketiga skill 2 nya ini kalau tidak kenaan musuh itu cuma bertahan 3 detik cuy. Jadi untuk penggunaan skill 2 nya usahakan kalau ada musuhnya saja, tetapi kalau nggak ada kalian simpen aja cuy. Terus kalau kalian tanya, terus kalau untuk ngecek musuhnya ada di rumput atau tidak itu gimana bang? Jadi untuk ngecek musuhnya ada di rumput atau tidak itu kalian bisa menggunakan skill 1-nya saja cuy. Dan untuk mengetahuinya kalian bisa lihat talent Legnal Ignition yang ada di atas regen kalian itu. Kalau talent kalian itu cooldown ataupun talent kalian itu berputar kayak cooldown itu ada musuhnya. Tetapi kalau talent kalian itu tetap kayak gini di semak itu tidak ada musuhnya cuy. Terus kalau kalian itu sudah memakai item Lightning Trancheon itu juga bisa menandakan kalau di rumput itu ada musuhnya atau tidak. Ya kalian lihat aja item Lightning Trancheon kalian itu cooldown atau tidak. Kalau item Lightning kalian itu aktif terus kalian lempar ke semak itu terus cooldown, itu berarti di semak itu ada musuhnya. Tetapi kalau item Lightning Trancheon kalian itu tetap ada untuk pasifnya, itu tidak ada musuhnya di rumput-rumput itu cuy. Jadi gitu ya, untuk mengetahui musuhnya itu ada di rumput atau tidak. Terus penggunaan yang keempat untuk skill 2 nya ini kalau lawan kalian itu assassin cuy. Jadi kalau lawan kalian itu assassin, kalian bisa taruh skill 2 nya ini di bawah kalian cuy, ya di bawah kakinya si Nana ini. Jadi otomatis kalau assassin itu maju itu akan langsung berubah jadi Molina cuy. Jadi gitu ya untuk cara penggunaan skill 2 nya cuy. Oke, kita lanjutin ke spellnya cuy. Dan untuk spellnya sendiri ini sesuaikan aja sama musuhnya. Contohnya aku di sini memakai Purify karena di sini itu ada kayak Gwyn, Tigreal, dan yang lain-lainnya cuy. Ya intinya kalau musuhnya itu banyak hero setunya kalian bisa menggunakan Purify ini. Terus yang kedua kalian bisa menggunakan Flame Shot kalau musuhnya itu tidak ada hero yang bisa ngejangkau kalian.
Contohnya kalau di musuhnya itu tidak ada kayak hero assassin ataupun yang lainnya. Pokoknya yang tidak bisa ngejangkau kalian, kalian boleh menggunakan flame shot cuy. Terus kalau musuhnya itu banyak hero yang bisa ngejangkau kalian, contohnya ada assassinnya, kalian bisa menggunakan flicker cuy. Jadi gitu ya untuk battle spellnya si Nana. Oke, kita lanjutin ke buildnya si Nana cuy. Dan untuk buildnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Aku taruh di atas ya. Oke, kita mulai dari sepatunya dulu. Tetapi sebelum kalian membeli sepatu, kalian itu harus membeli elegan gem dulu cuy. Kenapa bang kok harus membeli elegan gem? Jadi gini, kalau kalian itu membeli elegan gem dulu, kalian itu akan mendapatkan tambahan mana regen dan HP regen cuy kalau kalian itu naik level. Dan untuk tempatnya sendiri kalian bisa lihat Clock of Destiny ini ataupun COD ini. Jadi elegan gem itu ada di pecahannya COD ini cuy. Oke, kita lanjutin ke sepatunya. Dan untuk sepatunya sendiri aku memakai Arcana Boot cuy. Kenapa bang kok memakai Arcana Boot? Jadi di Arcana Boot ini ada magic penetrasinya. Kita lanjut ke item kedua, yaitu aku menggunakan COD ini. Dan untuk fungsinya COD ini sendiri yaitu ada penambahan mananya cuy. Jadi mana kita itu tidak terlalu boros. Dan yang kedua ini juga ada penambahan HP-nya. Jadi kita itu lebih agak tebal cuy. Dan yang ketiga, kalau kita menggunakan ini, damage dari Lightning Trancheon kita itu lebih sakit cuy. Soalnya ini pernah ku coba memakai COD dan tanpa COD. Ini bedanya sangat jauh cuy. Terus kita lanjutin ke item ketiga cuy. Dan untuk item ketiga sendiri aku menggunakan Lightning Trancheon cuy. Dan untuk Lightning Trancheon ini sendiri menurutku ini item wajibnya si Nana cuy. Oke, kita lanjutin ke item keempat. Untuk item keempat aku memakai Holy Crystal. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa ningkatin magic power kita cuy. Jadi damage kita itu lebih sakit kalau kita itu menggunakan Holy Crystal ini. Dan yang perlu diingat, Holy Crystal ini bersifat persenan cuy. Jadi semakin tinggi level kita itu damage-nya akan lebih sakit. Terus kita lanjutin ke item kelima cuy. Dan untuk item kelima aku menggunakan Divine Glaive ini cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa menghancurkan para tank yang memiliki magic defense yang tinggi cuy. Ya intinya ini bisa nge-counter Athena Shield. Terus kita lanjutin ke item terakhir. Untuk item terakhir kalian bisa menggunakan Bloodwing kalau musuhnya itu tipis-tipis. Tetapi kalau musuhnya itu magic defense-nya tinggi, contohnya kayak memakai Radiant plus Athena, kalian bisa menggunakan Genius One ini cuy. Terus kalau gold kalian itu sudah banyak, kalian bisa jual sepatunya, kalian ganti ke Winter Trancheon. Tetapi kalau winter kalian itu sedang cooldown, kalian bisa jual winternya dan ubah menjadi immortal cuy. Jadi gini ya untuk penjelasan buildnya si Nana cuy. Oke, kita lanjutin ke emblemnya sendiri. Dan untuk emblemnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Aku taruh di pojok kiri bawah. Jadi untuk emblemnya aku memakai emblem assassin. Kenapa bang kok memakai emblem assassin? Jadi di emblem assassin ini ada penetrasinya cuy. Jadi di early itu kita itu lebih sakit. Terus kita lanjutin ke talentnya. Dan untuk talent pertama aku menggunakan talent kayak gini cuy. Dan ini lagi-lagi ada penetrasinya. Terus kita lanjutin ke talent kedua cuy. Dan untuk talent kedua sendiri aku menggunakan Wilderness Blessing. Kenapa bang kok memakai Wilderness Blessing? Jadi gini, aku tadi kan bilang kalau sudah gold kalian itu banyak, kalian bisa jual sepatunya terus kalian ganti ke item yang lain kan. Jadi Wilderness Blessing ini bisa mengatasi tentang
jalannya si Nana cuy. Jadi walaupun kalian itu tidak memakai sepatu, kalian itu tetap bisa berjalan, alias kalian itu jalannya nggak lelet cuy. Terus kita lanjutin ke item selanjutnya, dan untuk item terakhir aku menggunakan Lignal Ignition ini cuy. Jadi kalau kita menggunakan talent yang ini, damage kita itu akan lebih sakit cuy. Jadi gini ya untuk penjelasan emblemnya si Nana cuy. Oke, kita lanjutin ke kombonya si Nana, dan untuk kombonya sendiri sudah aku terangin tadi, yaitu intinya itu kalian itu harus ngerubah musuhnya itu jadi kelinci dulu cuy, baru kalian itu menggunakan skill-skillnya. Ya contohnya aja kayak gini, kalian bisa gunakan skill 2-nya, setelah itu kalau musuhnya itu berubah jadi kelinci, kalian baru ulti terus skill 1 cuy. Jadi gitu ya untuk kombonya si Nana. Oke, kita lanjutin ke counternya. Jadi untuk counternya si Nana ini sendiri, kalian bisa menggunakan hero yang ngeburst bisa, DPS bisa, terus assassin bisa, banyaklah untuk ngecounter si Nana ini sendiri cuy. Ya intinya kalau kalian itu nggak pengen ke counter, ya kalian itu harus main aman dan bisa jaga posisi aja cuy. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan tentang Nana Revamp cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya ini saja cuy. Tetapi sebelum kita lanjut ke gameplaynya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu like, komen, dan subscribe ya cuy, agar kalian itu nggak ketinggalan tips and trick dari channelku ini cuy. Oke, kita lanjutin aja ke gameplaynya ini. Oke, aku mau cari rumput dulu untuk recall cuy. Ini manaku sekarat soalnya. Oke, dan ini tips ya, kalau kalian itu mau ngelord ataupun ngeturtle ataupun mau end lah kayak gini, ini kan sudah ada lordnya, usahakan kalian itu menuhin mana kalian dulu cuy, terutama itu saat sedang ngelord ataupun ngeturtle. Jadi saat ngelord ataupun ngeturtle, kalian itu usahakan penuhin darah dan mana dulu, baru inisiasi ngelord ataupun ngeturtle cuy. Jadi gitu ya untuk tips tambahan kalau kalian itu jadi mage ataupun yang lainnya. Jadi intinya pas ngelord ataupun ngeturtle, kalian itu nggak bingung kalau kehabisan mana ataupun darah cuy. Oke, ini lordnya sudah datang, dan ini kayaknya end cuy, dan ini vexananya hilang. Ayo, ada hilang lagi nggak? Ini ngapain Queen? Hilang 3. Ayo, dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk tips and trick ataupun gameplaynya si Nana Revamp cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.